والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa setia channel HRKU, sudah sama-sama kita dengar barusan lantunan dari surah Al-Hijr, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang hewan kurban dan ibadah kurban. Dan ibadah kurban ini beberapa waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu sudah kita laksanakan, sudah kita rayakan hari raya Idul Adha atau hari raya kurban. Daging kurban itu pun, daging dari hewan kurban pun mungkin sudah kita olah, masing-masing kita mungkin sudah menjadikannya rendang, sudah menjadikannya soto, sup dan lain sebagainya. Namun hal yang ingin kami bagikan pada kesempatan kali ini adalah sesuatu yang sangat menarik dari dua ayat dari surah Al-Hijr, dua ayat dari firman Allah yang Allah sampaikan pada ayat tersebut, di mana Allah membahas tentang hewan kurban. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu mengatakan wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Dan hewan kurban itu, maka Allah jadikan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari syiar agama Allah. Fiha khair. Pada hewan kurban itu terdapat kebaikan. Fadhkuru smallah 'alaiha sawafa. Hendaklah kalian menyebut nama Allah ketika hendak menyembelih hewan kurban tersebut. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tara. Dan apabila hewan kurban itu telah jatuh ke tanah, maka hendaklah kalian memakannya, daging tersebut, daging hewan kurban tersebut, dan kemudian membagikan daging hewan kurban tersebut kepada orang-orang yang memiliki kecukupan, ataupun juga dibagikan nantinya kepada orang-orang yang tidak memiliki kecukupan ataupun orang-orang miskin, dibagikan hewan kurban tersebut. Dan Allah katakan, ini adalah hal yang sangat-sangat menarik yang ingin kami bahas tentunya. Allah katakan, kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Begitulah kami tundukkan bagi kalian hewan-hewan kurban tersebut agar kalian bersyukur. Dan Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tak akan sampai kepada Allah daging hewan yang kalian potong itu, dan juga darah-darah dari hewan kurban kalian itu tak akan sampai kepada Allah. Daging itu Allah tak akan memakan, darah-darahnya juga tak akan bermanfaat bagi Allah, tak akan sampai kepada Allah. Lalu apa kata Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum. Akan tetapi yang akan sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian, kata Allah. Dan kemudian Allah ulangi lagi, kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullah. Dan begitulah Allah tundukkan, Allah ulang lagi, Allah tundukkan hewan-hewan kurban itu kepada kalian. Allah buat tunduk hewan kurban itu kepada kalian, kata Allah, agar kalian membesarkan Allah. Nah, Bapak Ibu terhormati Allah, pemirsa setia channel HRKU, saudara-saudaraku sekalian, yang menjadi menarik adalah di mana dua kali Allah mengatakan, Allah ingatkan kita, kadzalika sakharnaha lakum. Begitulah kami telah menundukkan. Allah berulang kali mengulanginya, sebanyak dua kali setidaknya ya. Allah katakan Allah telah menundukkan hewan kurban untuk kita. Di sini kita mengetahui bahwa memang hewan-hewan kurban itu tentu saja tunduk kepada kita. Sapi, kambing yang kita kurbankan,
kerbau sekalipun yang kita korbankan, maka kita ketahui bahwa di lapangan, walaupun ada tentunya sapi-sapi yang memberontak seperti yang video-video kurban kor ya, tapi pada umumnya sapi-sapi itu pasti akan tunduk-tunduk saja selama ia mungkin sesuai dengan sunnah. Itu tidak boleh memotong hewan kurban itu di hadapan hewan kurban selanjutnya. Nah, selagi hewan kurban itu tidak melihat saudaranya, selagi ia tidak stres, kesehatan stabil dan lain sebagainya, pasti ia akan menurut-nurut saja. Kambing pasti akan menurut saja ketika akan patuh-patuh saja ia ketika ia akan disembelih. Nah, namun mungkin patuhnya sapi, patuhnya kambing tadi, mungkin menurut kita itu adalah hal yang biasa saja. Mengapa biasa saja? Maka itulah yang disebut dengan klise. Klise itu adalah situasi di mana ada hal yang istimewa, ada hal yang memiliki value, namun karena sesuatu tersebut, sesuatu yang istimewa tadi sering kita lihat, sering kita temukan, sering kita jumpai, akhirnya keistimewaannya tadi hilang. Kita tidak menganggap hal yang istimewa itu gara-gara sering kita lihat, tidak kita anggap istimewa lagi. Padahal Allah mengingatkan, Allah yang telah menundukkan kambing untuk kalian, Allah yang telah menundukkan sapi bagi kalian. Maka mari kita lihat penjelasan dari tafsir Syekh Ali As-Samuni mengenai ayat ini. Mengapa Allah meminta kita bersyukur? La'allakum tashkurun, kata Allah. Mengapa kita harus bersyukur ketika hewan-hewan kurban itu Allah tundukkan untuk kita? Maka Syekh Ali As-Samuni mengatakan dalam tafsirnya, dzalika taskhirul ladzi tusyahadun, dan penaklukan atau penundukan hewan kurban bagi kalian itu bisa kalian saksikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Sakharnaha wa dhallalnaha lakum ma'a quwwatiha wa 'azami ajsamiha. Kami menundukkan mereka bagi kalian itu beserta, yang kami tundukkan itu beserta dengan kekuatan yang mereka miliki dan juga kehebatan fisik mereka. Itu Allah tundukkan untuk kita semua. Dan juga dilanjutkan, wa ja'alnaha munqadatan lakum taf'aluna biha ma syi'ta. Dan juga Allah katakan, Allah menundukkan hewan-hewan tadi itu agar nantinya bisa bermanfaat dan kita bisa berbuat apapun kepada mereka. Mulai dari min naharin, kita ketika ingin menyembelihnya kita bisa menyembelih sapi kapan pun kita mau. Warqubin, dan kita juga bisa menjadikan hewan-hewan tersebut tunggangan kapan pun kita mau. Wahalbin, dan kita juga bisa memeras susu untuk kita jadikan minuman sebagai kesehatan tentunya. Susu dari hewan-hewan ternak, hewan-hewan kurban tentunya bisa kita konsumsi, dan kita juga bisa mengambilnya sewaktu-waktu. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain sebagainya, yang banyak sekali macam-macam manfaat lain yang bisa kita peroleh dari efek Allah telah menundukkan hewan-hewan tadi bagi kita semua. Walaula taskhiruha lakum, dan andai Allah tidak menundukkan hewan-hewan kurban itu bagi kita, lam taqduru 'alaiha, kita tidak akan memiliki kuasa apapun atas hewan-hewan kurban tersebut. Mengapa? Li'annaha aqwa minkum, kata Allah. Karena pada hakikatnya hewan-hewan kurban itu jauh lebih kuat daripada kalian. Sapi itu tentunya memiliki daya kekuatan, massa ototnya pun juga jauh lebih kuat daripada kekuatan manusia. Andai sapi itu memiliki sifat buas, tidak ditundukkan oleh Allah, tidak dibuat jinak oleh Allah bagi manusia, maka tentu sapi itu sangat jauh lebih kuat daripada kita. Tapi karena nikmat Allah, Allah mudahkan bagi manusia untuk menjinakkan sapi. Allah takdirkan sapi itu menjadi hewan yang bisa dijinakkan, bisa patuh, hingga akhirnya kita bisa mengambil manfaat dari hewan-hewan, termasuk sapi tadi khususnya. Misalnya seperti kita bisa menyembelihnya sewaktu-waktu, dia tidak akan begitu memberontak, jarang kasusnya ya. Dan kita bisa mungkin menjadikannya tunggangan
unta misalnya konteksnya di sini ya. Unta itu bisa dijadikan sebagai hewan ternak, sebagai hewan kurban, dan ia juga bisa dijadikan sebagai tunggangan. Wahalabin, seluruh hewan kurban itu bisa diambil susunya. Halabin itu susu perah, baik itu unta, sapi, kambing, semua hewan-hewan kurban tersebut bisa kita manfaatkan susunya untuk keperluan kita, karena Allah telah menjinakkannya tadi. Maka sudah sepatutnya fashkurullah ala ni'amihi wallaihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Maka sudah sepatutnya untuk ketika Allah sudah menundukkan hewan-hewan tadi bagi kita, maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya yang tak lagi bisa sama sekali dihitung dan tak akan mungkin pernah bisa dihitung. Jadi begitulah cara Allah, bahkan diantaranya untuk mengingatkan kita agar bersyukur, karena kadang hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan atau sering kita temui, kita jadi lupa bahwa hal itu ada keagungan di sana. Hal itu memiliki hal yang istimewa dan menarik untuk diperhatikan. Seperti sapi tadi. Sapi tadi karena mungkin keseharian kita lihat sapi itu adalah hewan yang jinak, gampang untuk ditundukkan, akhirnya kita tidak menganggap hal yang spesial. Kalau kita ingat bahwa sapi itu adalah hewan yang sangat-sangat kuat, jauh memiliki tenaga yang lebih dibandingkan dengan manusia, tapi ia bisa patuh kepada manusia, itu tentunya adalah hal yang menarik, bukan? Nah, di sini Allah ingatkan lagi kita, dan ingatlah hal tersebut, di mana sakharna halakum, kami telah jinakkan mereka, kami telah buat mereka patuh kepada kalian, kami tundukkan mereka kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kalian itu bersyukur kepada Allah. Karena banyak hal-hal yang di luar kekuasaan manusia sebenarnya secara matematis, tapi Allah yang memudahkan semuanya bagi manusia. Nah, inilah yang mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua sekali lagi. Dan banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.